Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Cengyum part kedua. Flashback pembicaraan Urek Bazino dengan Danjon. Mereka sedang membahas tentang sebuah pulau yang berbau asin. Konon di tempat itu ada beberapa orang yang disebut para petapa. Mereka menggunakan pakaian dengan tanda yang khusus dan hidupnya untuk satu tujuan, yaitu tinggalkan tempat asalnya dan capai bunga bermekaran di dalam istana yang dijaga oleh para malaikat yang terletak di luarnya di seberang dataran lumpur para peziarah. Tapi tak satu pun di antara mereka yang pernah sampai ke bunga itu, karena para ranker yang disebut malaikat membunuh mereka. Para ranker itu sudah berada di lantai pengujian sebelum Danjon sampai di sini. Danjon pun memberitahu tidak tahu siapa mereka. Namun untuk alasan tertentu, di tempat ini mereka menyebut diri mereka malaikat dan mereka berdedikasi untuk membunuh para petapa. Jadi para petapa percaya bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka terkecoh bahwa tidak ada keselamatan di sana. Sebenarnya yang menerima keselamatan adalah mereka, para malaikat. Mereka percaya jika terus membunuh para petapa, darah akan berkumpul dan membuat bunga merah mekar, sebuah bunga yang berada di dalam istana. Mereka mengatakan bahwa jika darah terkumpul dan menjadi bunga yang merah, para malaikat akan mendapatkan kekuatan dan kualifikasi terkuat untuk memenuhi keinginan mereka. Para ranker yang disebut malaikat menipu para petapa untuk keuntungan mereka sendiri dan bahkan mereka sangat menikmati ketika membunuh para petapa. Flashback ke masa sekarang. Urek yang melihat Cengyum menyadari bahwa orang di hadapannya ini yang dimaksud oleh Danjon. Cengyum pun mengeluarkan gelombang Shinsu di tangannya bukan untuk bertarung tetapi untuk mundur karena keberadaannya di sini bisa diketahui oleh Rahab dan Rahab marah kepadanya. Urek pun kaget mendengar alasan Cengyum bahwa dia kenal dengan kepala pengawas ujian Rahab. Kemudian Cengyum memberitahu Urek bahwa dirinya tidaklah kabur, akan tetapi waktunya belum tiba. Cengyum pun menyerang Urek menggunakan gelombang Shinsunya, lalu pergi dengan cepat. Urek pun berpikir, seharusnya nama Cengyum tidak ada di dalam menara ini. Sambil Urek flashback tentang kejadian di luar menara, tentang para batu permata. Urek pun berpikir kemana perginya Cengyum. Lalu dengan kecepatan tingkat tinggi, Urek terbang dan berada tepat di belakang Cengyum. Banyak pikir Urek langsung menendang Cengyum. Urek pun berkata, aku sendirilah yang menentukan kapan waktunya tiba. Cengyum pun tampak tersungkur jauh. Namun tiba-tiba ada panggilan pocket milik Urek Bazino. Sinyal darurat dari Neo. Berpindah di tempat lain, di sekitar tahta di tempat yang gelap, Neo dan Rohan memakai jebakan kain di sekitar mereka. Neo pun sudah mengetahui kurang lebih ada 5 reguler di dekat mereka. Meskipun tidak semua terjebak di dalam perangkap ini, tapi setidak-tidaknya pasti akan terperangkap satu persatu. Karena di dalam kelompok yang jenius, pasti ada satu orang yang idiot. Rohan tidak suka permainan seperti ini, karena Rohan ingin sebuah pertarungan yang adil. Neo pun memberitahu Rohan, jika Rohan mati karena dipukuli dengan bodoh itu tidak berguna. Jadi saat ini ikuti saja rencananya. Hanya mereka yang memiliki keterampilan yang cukup yang bisa bertarung dengan adil, seperti Urek Bazino dan juga Putri Jahat. Lama tiba-tiba datang reguler yang tertembak pertama di dekat tahta menghampiri jebakan kain yang digunakan oleh Neo dan juga Rohan. Ternyata dia masih hidup. Pandangannya pun semakin kabur. Dia merasa akan mati jika terus seperti ini. Tapi sebelum itu terjadi, dia akan memastikan apakah benar kain yang ada depannya adalah mahkota atau bukan. Saat disentuh, kain tersebut malah terbang menggunakan Shinsu. Lagi-lagi reguler tersebut terkena serangan telak dari reguler lainnya. Dia merasa kesal karena tidak tahu apakah mahkota atau bukan di dalam kain tersebut. Kain itu lalu menghampiri Neo. Kemudian Neo mengajak Rohan untuk mencari target berikutnya. Tiba-tiba tim dari Putri Jahat menghampiri mereka, yaitu yang bernama Pack. Lalu Pack ingin memeriksa apakah mahkota itu ada di dalam kain itu. Namun Neo memprovokasi tidak ingin memberikannya.
Jika Pack ingin melihatnya, coba ambil saja. Pack pun setuju untuk mengalahkan Neo dan juga Rohan sekaligus. Kemudian Rohan pun akan maju untuk menghadapi Pack. Ternyata Pack dengan mudah mengalahkan Rohan. Neo pun lalu ikut campur dalam pertarungan mereka berdua dengan melemparkan Shinsu-nya. Karena Pack tadi ingin melawan mereka berdua sekaligus. Tiba-tiba ada serangan Spear Bearer yang menggunakan sniper dari kejauhan menyerang Neo. Pack memberitahu bahwa dirinya juga berdua. Neo pun kagum bahwa dari jarak sejauh ini dengan presisi yang tepat, bahkan Neo tidak bisa menjangkau kehadirannya. Keterampilan Spear Bearer-nya itu pasti jauh lebih unggul. Lebih baik mengalahkan salah satu terlebih dahulu. Neo pun melemparkan kain tersebut untuk menjauh. Namun Pack yang menyadari hal itu berpura-pura mengejar kain tersebut. Neo menyusun strategi, menjauhkan Spear Bearer di mana tembakannya tidak akan mencapainya. Rohan diminta untuk mencari posisi untuk melemparkan spear miliknya. Neo pun akan mengirimkan lokasinya. Lalu Rohan pun sudah berada di posisinya, sedangkan Neo meletakkan kain tersebut. Pack lalu berpura-pura akan mengambil mahkota. Mereka berdua pun memberi apa-apa. Jika Pack mengambil kain tersebut, langsung lempar spear-nya. Saat Pack akan mengambil kain tersebut, Rohan sudah ancang-ancang akan melemparkan spear-nya. Namun kaki Rohan ditebas oleh putri jahat yang berada di belakangnya. Neo pun kaget mengapa Rohan tidak segera melemparkan tombaknya hingga Pack mengambil kain tersebut. Tak lama Rohan pun tersungkur di hadapan Neo, Pack dan juga putri jahat. Lalu Pack yang sudah tahu bahwa di dalam kain tersebut bukanlah mahkota, melainkan hanya batu biasa. Ditutup pada chapter kali ini. Neo yang melihat Rohan sudah tersungkur dan juga provokasi dari putri jahat, Neo langsung mengeluarkan sebuah gelombang Shinsu di tangannya yang sangat besar. Putri jahat pun yang menyadari bahwa itu bukanlah Shinsu biasa, melainkan sebuah orb. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.